Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Aryadin. Kali ini kami akan membahas materi SKB CPNS PGSD mata pelajaran matematika bab aritmatika. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update materi dan soal-soal SKB PGSD yang terbaru. Kompetensi dasar. Setelah mempelajari materi aritmatika ini, diharapkan mampu menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika atau bilangan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya: 1. Dapat memperinci konsep bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah, termasuk bilangan prima, FPB, dan KPK. 2. Dapat menguji pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika atau bilangan. 3. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Itu pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep atau ide yang ada dalam pikiran atau abstrak yang memberikan gambaran tentang banyaknya suatu benda. Untuk menggambarkan bilangan itu dalam dunia nyata digunakan angka-angka. Jadi bilangan ini bentuknya hanya suatu konsep atau ide yang abstrak untuk menggambarkan banyaknya suatu benda. Nah, untuk mewujudkannya dalam dunia nyata, maka digambarkan menggunakan angka-angka. Ini terdapat 10 angka dasar Indo-Arab yang berbeda, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan gabungan bilangan 0, bilangan asli. Nah, bilangan 0 ini bilangan sendiri, bilangan asli itu berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan negatif bilangan asli, berarti lawannya dari bilangan asli tetapi negatif, yaitu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dengan demikian, bilangan bulat meliputi bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Sedangkan setiap bilangan bulat itu mempunyai lawan atau opposite. Misalnya 4 lawannya negatif 4, 100 lawannya negatif 100, 25 lawannya negatif 25. Nah, ini bentuknya. Jadi ini dimulai dari 0 ini tengahnya 0. Nah, untuk ke kanannya ini bilangan asli, sedangkan ke kiri ini adalah negatif bilangan asli. Ini ke kiri ini sampai tak terhingga, ke kanan juga seperti itu. Operasi pada bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, mempunyai sifat tertutup, yaitu untuk setiap A, B anggota bilangan bulat berlaku A tambah B juga merupakan anggota bilangan bulat. Jadi tertutup. Jadi jika ditambahkan itu bilangan bulat, jika ditambahkan maka hasilnya akan bilangan bulat. Yang kedua, bersifat komutatif atau pertukaran, yaitu untuk setiap A, B bilangan bulat berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi komutatif ini pertukaran, nanti hasilnya sama. Jadi bilangan A ditambah bilangan B, kalau dihitung hasilnya akan sama, yaitu dengan bilangan B ditambah bilangan A. Jadi mempunyai sifat komutatif. Yang ketiga, asosiatif pengelompokan,
yaitu untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi kalau yang depan ini A tambah B ini dihitung dahulu, kemudian hasilnya ditambah C, nanti hasilnya akan sama dengan yang dihitung dulu B tambah C, hasilnya ditambah dengan A. Jadi operasi penjumlahan ini berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Keempat, mempunyai elemen identitas 0, yaitu untuk setiap A anggota bilangan bulat berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi elemen identitas ini adalah bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, untuk penjumlahan elemen identitasnya 0 karena semua angka jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kelima, setiap bilangan bulat mempunyai inverse aditif. Inverse dari bilangan bulat adalah negatif A dan berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Jadi inverse itu adalah yang menghasilkan bilangan 0. Nah, tadi kalau bilangan bulat tadi kan terdiri dari bilangan asli dan negatif bilangan asli atau lawannya dalam arti opposite. Nah, ini berarti inverse itu jika bilangan asli tersebut ditambahkan dengan lawannya. Operasi pengurangan diketahui A, B, dan K bilangan-bilangan bulat. Bilangan A dikurangi B ditulis A dikurangi B adalah bilangan bulat K jika dan hanya jika A sama dengan B tambah K. Sifat-sifat yang berkaitan. Jadi K ini adalah hasil A dikurangi B. Yang pertama, bilangan bulat tertutup terhadap pengurangan. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat, maka A min B juga bilangan bulat. Jadi ini sama, pengurangan mempunyai sifat tertutup. Kedua, jika A dan B bilangan-bilangan bulat, maka A dikurangi B sama artinya atau sama dengan A ditambah negatif B. Atau jadi pengurangan ini adalah bentuk penjumlahan dari negatif B. 3. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat, maka A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, ini jika A bilangan bulat, maka negatif min negatif A sama dengan A. Nah, ini catatannya, dibaca pengurangan dua buah bilangan bulat sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Jadi pengurangan dua buah bilangan bulat ini sama artinya dengan penjumlahan dengan lawannya. Operasi perkalian. Sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat sama, mempunyai sifat tertutup, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka jika dikalikan hasilnya juga menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua, komutatif pertukaran. Jadi A kali B hasilnya akan sama dengan B dikali A. Asosiatif pengelompokan juga sama, A kali buka kurung A kali B tutup kurung kali C hasilnya akan sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Mempunyai elemen identitas 1. Jadi jika penjumlahan tadi elemen identitasnya adalah 0, sedangkan perkalian elemen identitasnya 1 karena setiap bilangan bulat jika dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Yang kelima, sifat bilangan 0 yaitu A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0 untuk setiap bilangan bulat A. Yang 6, sifat distributif penyebaran. Ini ada tambahnya distributif, jadi ini penyebaran mempunyai sifat tersebut. Operasi pembagian. Diketahui A, B, dan K bilangan-bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Pembagian A oleh B ditulis A bagi B.
adalah bilangan bulat K jika ada, sehingga berlaku A bagi B sama dengan K jika dan hanya jika A sama dengan B kali K. Jadi A bagi B sama dengan K ini jadi menggunakan konsep perkalian, sama artinya dengan A itu adalah B kali K. Pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Jadi untuk pembagian ini tidak bersifat tertutup. Misalnya 7 dan 3 adalah bilangan bulat, tetapi hasil dari 7 bagi 3 bukan anggota bilangan bulat. Jadi itu. Jadi bilangan bulat tadi kan hanya bilangan asli positif, bilangan asli negatif, dan 0. Sedangkan 7 bagi 3 itu bukan bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat memiliki pola yang unik dan tetap, sehingga dapat lebih memudahkan pengerjaan. Jadi ini lebih ke hafalannya. Jadi perkalian dan pembagian itu adalah lawannya. Contohnya ini, bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasil kali atau pembagiannya positif. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasil perkalian dan pembagiannya negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Untuk menghafalkan ini, tinggal kita lihat jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya salah satu berbeda, maka hasilnya negatif. Ini positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Ini kan sama. Tapi jika berbeda, hasilnya negatif. Jadi seperti itu. Operasi perpangkatan. Bilangan berpangkat dapat dituliskan menjadi A pangkat N, merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini. A pangkat N sama artinya dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sampai sebanyak N. Jadi misalnya jika ada 5 pangkat 3, itu artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nah, A pangkat N ini adalah bilangan berpangkat, A adalah bilangan pokoknya, sedangkan N adalah pangkat. Urutan hitung operasi. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu macam operasi dalam suatu perhitungan. Berikut adalah beberapa kesepakatan pada operasi perhitungan campuran. A. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi hitung campuran ini dalam suatu operasi itu terdiri dari penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, jika menemukan seperti itu, maka operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi jika menemui perkalian dan pembagian itu sama kuat. Apabila perkalian dan pembagian muncul secara bersama-sama, maka urutan operasinya dari sebelah kiri, yaitu yang muncul di sebelah kiri harus dioperasikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada operasi perkalian dan pembagian itu karena sama kuat, nah, mana yang didulukan? Yang didulukan adalah yang letaknya berada di sebelah kiri dulu, yang harus dihitung. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Lah mana yang didulukan ini? Apabila penjumlahan dan pengurangan muncul secara bersama-sama, maka urutan operasinya dari sebelah kiri, yaitu yang muncul di sebelah kiri harus dioperasikan terlebih dahulu. Jadi jika ada penjumlahan dan pengurangan muncul bersama-sama, maka yang didulukan adalah yang berada di bagian kiri. Jika dalam operasi terdapat tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini jika operasi penjumlahan dan pengurangannya itu dikurung, walaupun ada perkalian, maka tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi
tanda kurung ini lebih kuat dari operasi perkalian dan pembagian. Pembelajaran bilangan bulat, pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, peragaan gerakan model. Ini biasanya model ini bisa dengan katak loncat, bisa dengan mobil-mobilan, bisa dengan model orang. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dapat dilakukan melalui peragaan gerakan suatu model, yaitu dengan gerakan maju atau naik untuk penjumlahan dan gerakan mundur atau turun untuk pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini arah menghadap modelnya juga harus. Nah, jadi jika bilangan positif, maka modelnya harus menghadap ke kanan. Karena positif dalam garis bilangan itu berada di kanan. Bilangan negatif berarti modelnya menghadap ke kiri, ke bilangan-bilangan negatif. Yang B, titik permulaan selalu dimulai dari titik yang mewakili bilangan 0. Jadi titik awal jalannya model ini harus pada bilangan 0. Penggunaan garis bilangan. Penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan dapat dikatakan sebagai suatu gerakan atau perpindahan sepanjang suatu garis bilangan. Suatu bilangan bulat positif menggambarkan gerakan ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Titik permulaan selalu dimulai dari titik yang mewakili bilangan 0. Jadi semua menggunakan cara apapun itu harus dimulai dari bilangan 0. Contohnya hitung 6 tambah negatif 2 menggunakan garis bilangan. Jadi yang pertama harus berada di titik 0, karena ini positif 6 maka gerakan maju bergerak 6 satuan ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini berhenti. Nah, setelah itu ditambah negatif 2, karena negatif maka bergerak maju 2 satuan lagi menghadap ke kiri karena negatif. Sebanyak 2 langkah, 1, 2. Berhenti, ini ditarik garis ke bawah, berhenti di angka 4. Nah, untuk membacanya ini berarti dari 0 ini tadi, berarti 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Caranya seperti itu. Ini memudahkan bagi siswa SD jika masih bingung dalam penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Dapat menggunakan alat peraga seperti ini. Penggunaan muatan. Penjumlahan dengan menggunakan muatan dapat divisualisasikan dengan potongan karton berwarna, misal warna putih dan yang lain warna hitam. Penggunaan warna perlu disepakati pula, misal karton berwarna putih dianggap mewakili bilangan bulat positif, sedang karton yang berwarna hitam dianggap mewakili bilangan bulat negatif. Sebagai ilustrasi dinyatakan sebagai berikut. Ini warna putih ini bilangan positif, warna hitam bilangan negatif. Contoh, hitunglah 7 tambah negatif 3. Langkah pertama, ambillah 7 karton putih dan kemudian ambil lagi 3 karton hitam. Mengapa 7 karton putih? Karena positif tadi. Mengapa 3? Karena 3 negatif berarti karton hitam. Pasangkan masing-masing karton hitam dengan karton putih sehingga menjadi seperti keadaan berikut. Ini. Selanjutnya amati dan hitung banyak karton yang tidak mempunyai pasangan. Jadi dipasang-pasangkan. Jika mempunyai pasangan ini menjadi netral, berarti tidak bermuatan seperti itu. Dan ternyata ada 4 karton putih yang tidak mempunyai pasangan. Ini 1, 2, 3, 4. Karena karton putih menyatakan bilangan positif, maka hasilnya 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Jadi ini dianggap netral. Pembelajaran perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat. Untuk menanamkan konsep perkalian pada bilangan bulat dapat digunakan muatan seperti berikut. Nah, ini muatan tadi yang putih karena positif,
3 kali 2 itu sama artinya dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2. Karena negatif maka muatannya berwarna hitam. Pembagian pada bilangan bulat. Penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat sukar ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga. Salah satu caranya dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat. 10 bagi negatif 2 ini sama artinya konsep perkalian tadi, yaitu sama artinya 10 itu adalah titik-titik kali negatif 2. Maka untuk mencari hasil dari 10 bagi negatif 2 dapat dilakukan dengan mencari bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan negatif 2 hasilnya 10. Ternyata negatif 5 kali negatif 2 sama dengan 10. Jadi 10 bagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Dapat disimpulkan bila A bagi B sama dengan C, maka sama dengan A sama dengan B kali C. FPB dan KPK. Pembelajaran FPB dan KPK memuat istilah faktor, kelipatan, dan persekutuan yang perlu memperkenalkan istilah-istilah tersebut kepada siswa. Faktor suatu bilangan adalah pembagi habis bilangan tersebut. Jadi namanya faktor bilangan itu adalah pembagi habis bilangan tersebut. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan himpunan bilangan asli. Kemudian bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan tepat mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya bilangan komposit. Ini bilangan komposit ini adalah lawan dari bilangan prima. Adalah bilangan-bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Ini dinamakan bilangan komposit. Contoh penerapan FPB dalam masalah matematika, misalnya pada pembagian rata-rata yang dapat dilakukan secara maksimal pada sejumlah orang. Adapun pada KPK, beberapa penerapannya terdapat pada perhitungan jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi FPB dan KPK ini dipelajari kegunaan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Cara menentukan FPB dan KPK. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan-bilangan 300 dan 350. Penentuan KPK dan FPB dapat dikerjakan melalui beberapa cara, yaitu faktorisasi prima dan yang kedua menggunakan cara tabel. Dengan faktorisasi prima seperti ini, 300 bagi 2 150 bagi 2 75 bagi 3 25 bagi 5 5. Ini ditulis faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 350 juga seperti ini harus dari bilangan prima yang terbawah dulu. Faktorisasi primanya 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. KPK yang ditulis adalah semua faktorisasi prima keduanya ini, jika ada yang sama ditulis pangkatnya yang terbesar. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 kali 7 sama dengan 2100. Sedangkan FPB adalah cari yang sama, faktor yang sama. Nah, yang sama hanya 2, ini sama 5. Nah, ini kalau FPB, kalau KPK tadi yang terbesar, kalau FPB yang terkecil. Berarti yang 2 pangkat 1 ini, karena 5 pangkat 2-nya sama, jadi tetap ditulis 2 kali 25 sama dengan 50. Metode tabel, cara mengerjakannya, bagilah semua bilangan itu dengan faktor-faktor prima persekutuannya. Jadi yang bisa dibagi semua bilangan. 2. Setelah semua bilangan menjadi prima relatif satu sama lain, bagilah hasil-hasilnya dengan faktor-faktor prima yang mungkin. Untuk bilangan yang terbagi, tentukan hasil baginya. Sedang yang tak terbagi tetaplah ditulis apa adanya, hingga hasil baginya terakhir 1. Contoh ini
Tentukan KPK dan APB bilangan 300, 350, dan 400. Jadi ini dibagi yang ketiga-tiganya sama, 300, 350, 400 ini langsung dibagi 10. Ini sebenarnya ya dibagi 2 urut juga tidak apa-apa. Ini langsung dibagi 10 supaya tidak terlalu panjang. Menghasilkan 30, 35, 40, bagi 5 semuanya bisa semua. Setelah itu bagi yang terkecil 2, 6 bagi 2, 3, 7 bagi 2, tidak bisa, tetap 7, 8 bagi 2, 4. Setelah itu bagi 2 lagi, 3 bagi 2, tidak bisa, tetap tulis 3, 7 bagi 2, tidak bisa, tetap 7, 4 bagi 2, 2, dan seterusnya sampai semua hasil akhirnya ini 1-1. Lah maksud kalau tidak bisa dibagi tadi, ini maksud dari sedang yang tak terbagi tetaplah ditulis apa adanya. Nah ini tetap ditulis apa adanya karena tidak bisa dibagi. Kesimpulannya FBB-nya sama dengan 50 ini, berarti FBB itu adalah yang ketiga angka ini bisa dibagi, itu namanya FBB. Sedangkan KPK adalah semua faktor yang ada ditulis. Jawabannya 8.400. Pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat ditulis melalui pasangan terurut dari bilangan bulat A dan B dan dilambangkan dengan A per B, dengan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi ini namanya pembilang, ini namanya penyebut. Pada prinsipnya pecahan digunakan untuk menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Jumlah seluruh bagian yang sama ini bersama-sama membentuk satuan atau unit. Dengan demikian, pecahan adalah bagian-bagian yang sama dari keseluruhan. Di sini perlu diberikan penekanan pada konsep keseluruhan sebagai satuan konsep sama pada bagian. Pecahan dapat diajarkan sebagai perbandingan bagian yang sama dari suatu benda terhadap keseluruhan benda itu. Nah, ini 1 utuh 1/4 itu berarti ini pembilangnya 1, penyebutnya 4, semua dihitung. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya A per B, di mana A kurang dari B. Jadi A ini lebih kecil dari penyebutnya atau B. Pecahan campuran adalah pecahan dengan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya A per B, di mana A lebih besar dari B. Misal 8/3 ini pecahan biasa tetapi pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa dijadikan ke pecahan campuran. 8/3 utuhnya 2, sisa 2, penyebutnya tetap 3. Pecahan desimal adalah pecahan yang dalam penulisan menggunakan tanda koma, misal 0,5, 8,75, 0,96, dan lain-lain. Pecahan persen adalah pecahan yang menggunakan lambang persen, yang berarti per 100. Misalnya A persen itu sama dengan A per 100. Jenis pecahan. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang penulisannya berbeda tetapi mewakili bagian atau daerah yang sama, sehingga pecahan-pecahan senilai mempunyai nilai yang sama. Jika suatu pecahan yang diperoleh dari pecahan yang lain dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan asli yang sama, maka diperoleh pecahan yang senilai. Contohnya ini A per B jika dikalikan dengan N yang sama, maka hasilnya walaupun berbeda tetapi itu senilai. Operasi hitung bilangan pecahan ini, jika berbentuk penjumlahan, jika penyebutnya sudah sama tinggal ditambahkan 1 tambah 2, 3, 4-nya tetap. Tetapi jika penyebut tidak sama, ini dicari KPK dulu penyebutnya. 3 dan 4 KPK-nya 12, 12 bagi 3, 4 kali 1, 4, 12 bagi 4, 3, 3 kali 2, 6. Jika sudah sama, dijumlahkan. Nah ini 10 sama per 12 ini disederhanakan 2 bagi 2, 5 per 6. Nah ini dinamakan pecahan senilai tadi. Jadi 5 per 6 ini senilai dengan 10 per 12. Pengurangan sama, jika penyebutnya sudah sama tinggal dikurangkan. Kalau penyebutnya tidak sama, penyebutnya dicari KPK-nya dulu. Kalau perkalian itu lebih mudah, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut, tidak harus
menyamakan penyebut langsung 4 kali 8 32, 5 kali 6 30. Kemudian ini pecahan biasa jadikan pecahan campuran, ini bisa disederhanakan menjadi 1/15. Sedangkan pembagian itu caranya sama, artinya A per B bagi C per D sama artinya A per B kali D per C. Jadi pembaginya ini dibalik, yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Caranya sama seperti ini. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Insya Allah kedepannya akan ada tryout SKB BGSD. Tetap ikuti channel kami, jangan lupa subscribe di channel kami. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.